bertempat tinggal sekarang ini di Jalan Rawabetan, Kampung Cipitung, Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor. Soalnya di Cilengsi. Status menikah dengan 4 orang anak. Beliau saat ini aktivitasnya sebagai Ketua DKM dan Pusat Belajar Al-Quran Az-Zuhdi, Cilengsi Bogor, Ketua Pembina Yayasan Masjid Nur Salam Beji Depok, Wakil Ketua Yayasan Visi Global Indonesia, konsultan program tahsin dan tahfidz di berbagai sekolah dan pondok pesantren. Alhamdulillah, sampai dengan tahun 2022, beliau sudah menerbitkan 9 karya, salah satunya yaitu As-Sahih Juz Amma for Kids yang diterbitkan tahun 2022. Pendidikan SD di Jombang, ini wong Jombang asli berarti. SMP-nya di SMP 2 Jombang, SMA di SMA 2 Jombang, D1 DR Rahma, D2-nya di Mahat Umar bin Khattab, Surabaya, S1-nya di Lipia Jakarta, jurusan Syariah, dan S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara. Alhamdulillah, beliau bersanad Al-Quran ke-33, bersambung ke Rasulullah dari Syekh Ibrahim Al-Imad dari Yaman, sanad dari Matan Al-Jazari bersambung ke Imam Ibnu Al-Jazari dari Syekh Abdul Qawi Al-Arjali dari Yaman. Dan ini yang terpenting, peserta terbaik pelatihan dan sertifikasi guru tahfidz tingkat nasional oleh Badan Tahfidz Al-Quran Internasional tahun 2009. Kepada Bapak Ustadz Arham, Bapak Dong, saya persilakan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du. Yang saya hormati pimpinan dari sekolah alam ini, Bapak Budi, para guru, para staf, juga para wali murid, ayah bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan serta taufik untuk hadir di sini. Alhamdulillah, cuacanya juga sejuk ya, tidak panas. Alhamdulillah. Ini supaya nggak harus kebaca, tapi yang penting bisa dilihat aja ya. Jadi belakang nggak terlalu, ini hanya supaya ada yang bisa dilihat aja. Alhamdulillah, saya juga bersyukur bisa bersilaturahim di sini, ketemu ayah bunda sekalian ya, dalam rangka kita bersiap-siap juga sama-sama menyiapkan menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ya. Jadi ini saya diminta sekitar 1 bulan yang lalu oleh Pak Budi. Jadi Pak Budi ini adalah
teman saya kuliah S3 ya. Cuma kalau beliau kan sudah mau sidang promosi ya, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Kalau saya baru bab 1 yaitu bab niat ya. Itu. Nah, beliau ambil jurusannya juga perbedaannya. Kalau beliau ngambil peminatan pendidikan berbasis Al-Qur'an, kalau saya ngambil hikmahnya saja. Ya cuma ambil hikmahnya. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahim di sini. Ini sebetulnya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Tadi saya lihat di Google Map hanya 14 kilo ya. Cuma memang jalannya yang tidak bisa kencang ya. Jalannya begitulah. Ya, memang sedikit off-road dikit. Ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di sini dalam rangka kita ingin memaksimalkan salah satu ibadah unggulan, ibadah yang pokok ya di bulan Ramadan. Di samping puasa itu sendiri juga tarawih, ada qiyamul Ramadan, ada juga interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau di temanya ini ada kiat berdekatan dengan Al-Quran di bulan Ramadan ya. Tentu bentuk dekatnya itu kayak apa gitu ya, dekat dengan Quran ini. Apakah Qurannya dipeluk-peluk tiap hari gitu kan, atau kita tiap hari duduk-duduk di samping Al-Quran gitu ya, berdekatannya. Tentu dekatnya kita dengan sesuatu karena banyaknya interaksi ya. Dikatakan teman dekat itu kan karena kita memang sering ketemu, sering interaksi. Kita ngomong, oh ini teman dekat saya ya, karena sering berinteraksi ya. Sebagaimana juga kata sahib ya, dalam hadis ada disebut sahibul Quran ya. Jadi teman Al-Quran, sahabat Al-Quran. Tentu tingkat kesahiban dengan Al-Quran itu juga sama seperti tingkat pertemanan kita dengan teman kita ya. Tergantung seberapa intens kita ketemunya, seberapa intens kita berinteraksi dengannya. Ya, jadi seberapa dalam kita mengenal teman kita. Ya. Ada teman yang itu sangat akrab sekali, ya, sampai kita tahu tanggal lahir kakeknya pun tahu. Ya. Bukan tanggal temannya, tanggal lahir kakeknya pun tahu. Gitu. Saking sering ketemunya, ya sering aktivitas bersama. Ada teman yang cuma ketemunya seminggu sekali, ada ketemu sebulan sekali. Ada bahkan teman yang nggak pernah ketemu sekali, pernah ketemu sama sekali, misalnya berteman lama cuma di Facebook, gitu ya. Misalnya. Sama dengan Al-Quran juga, tingkat kesahiban kita dengan Al-Quran ya sama, sedekat apa sih kita dengan Al-Quran? Yaitu ya seberapa intens interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, ya. Seberapa intensnya, baik dari sisi kuantitas ya, frekuensi ketemunya seberapa sering, tiap hari, sehari sekali, 2 kali, 4 kali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali pas Ramadan, atau malah enggak pernah ketemu ya, gitu. Kemudian dari sisi kualitas juga, kualitas interaksi ya, baru bisa baca tapi belepotan misalnya. Ada baca sudah agak bagusan tajwidnya misalnya. Ada juga sedikit-sedikit paham misalnya kan gitu. Ada juga menghafal dan sebagainya. Ya begitulah, tanpa kita kemudian membatasi ya kesahiban ini, tapi ya tingkatannya beda-beda memang. Bahkan orang yang punya Quran di rumah, mushaf di rumah, tetap dikatakan sahibul Quran. Karena sahib itu juga bermakna pemilik. Ya, misalnya sahibul bait kan pemilik rumah. Sahibul hajah yang punya hajat gitu ya. Sahibul Quran mungkin tapi pernah dibaca, punya Quran di rumah, punya ya. Punya semua kan Bapak Ibu? Punya. Bisa disebut sahibul Quran, cuma ya batas apakah sekedar punya ya. Itu kan tergantung tadi nanti intensitas kita berinteraksi dengannya. Makanya dekatnya kita dengan Quran, kesahiban kita dengan Quran itu adalah tergantung tingkat interaksi kita dengan Al-Quran ya. Seperti dengan teman ya. Jadi ngaku teman dekat tapi ketemu nggak pernah gitu ya. Juga cuma tahu nama doang misalnya. Makanya ini saya kasih
materi ini kasih spesifik langsung. Bentuk kedekatan dengan Al-Quran adalah kiat memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi bentuknya konkret. Dekatnya itu kayak apa? Ya interaksinya. Ya. Jadi interaksinya kita dengan Al-Quran seintens apa? Ya, gitu ya. Sebagus apa tingkat kualitas dan kuantitasnya. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu sebelum kita ke bagaimana tips ya, kemudian termasuk apa-apa saja yang bisa kita lakukan, sedikit ini gambaran umum kaitannya Ramadan. Ini fokusnya di Ramadan ya. Itu dengan Al-Qur'an. Nah, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran ya. Jadi Syahrul Quran. Kenapa Ramadan disebut Syahrul Quran? Sering disebut Syahrul Siyam, bulan puasa. Disebut Syahrul Qiyam, ya bulan Tarawih atau Qiyam Ramadan. Ya. Disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadikan Ramadan itu disebut Syahrul Quran. Ya. Yang pertama yang jelas Al-Quran diturunkan secara utuh ya, dari Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit dunia pada Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu sebelum diturunkan berangsur-angsur itu sudah ada utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, diturunkan secara utuh itu yang di Lailatul Qadar itu yang kita kenal dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu umumnya kalau dalam kitab tafsir ya, yang dimaksud di ayat ini itu adalah turunnya Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Termasuk ayat yang sama di surah Al-Baqarah ayat 185, Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di surah Al-Baqarah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Umumnya kalau di kitab tafsir kita baca biasanya yang dimaksud pada ayat-ayat ini adalah turunnya Al-Qur'an secara utuh. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Walaupun bisa juga bermakna turunnya Al-Qur'an pertama kali. Kalau kita baca terjemahan nanti coba dilihat terjemah Al-Baqarah 185. Biasanya nanti di dalam kurung ditulisi permulaan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan dalam kurung permulaan Al-Quran. Dan tidak salah juga karena memang Al-Quran itu juga turun pertama kali ya, kepada Rasulullah SAW ya, yaitu ayat surat Al-Alaq 1-5 itu juga di bulan Ramadan. Itulah yang kemudian sering diperingati di 17 Ramadan ya, di Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW. Sebab mungkin ada yang bingung ini, ya. Ini kan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya itu adanya di 10 hari terakhir, malam 21 ke atas. Oh, ini peringatan nuzulul Qurannya 17 Ramadan kan gitu. Sebetulnya tidak bertentangan, ya. Hanya beda yang dimaksud. Kalau yang Lailatul Qadar itu turunnya secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kalau yang sering diperingati walaupun tidak semua orang sepakat di tanggal itu, tapi semua sepakat di bulan Ramadan. Ya, yaitu turunnya pertama kali kepada Rasulullah SAW. Ya, yang salah satu yang cukup umum yaitu di tanggal 17 Ramadan. Kemudian antara Ramadan, puasa dan Al-Quran memiliki fungsi yang sama. Di akhirat kelak sama-sama menjadi syafaat. Ya, sehingga seringkali antara puasa dan Quran itu selalu melekat.
Ya, ibarat dua mata uang, antara puasa dan Quran itu nggak bisa dipisahkan. Jadi ini juga mindset kita nanti di bulan Ramadan. Satu hal yang pokok yang menonjol di Ramadan itu di samping puasanya ya Qurannya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat pada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata nanti di akhirat, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasaffi'ni fihi. Ya Rabb, nanti puasa itu akan membela kita di hari kiamat. Aku ini menghalangi dia dari makan dan syahwat di waktu siang. Maka berikan syafaat ya denganku untuknya. Jadi dia akan bela. Quran juga berkata, wa yaqulul Quran mana'tu an-naum bil-lail fasyaffi'ni fihi. Aku juga menghalangi dia tidur di waktu malam karena dia sholat malam membaca Al-Quran gitu. Maka berikan syafaat baginya denganku. Fayasfa'an, maka antara puasa dan Quran sama-sama memberikan syafaat ya. Dan istimewanya syafaatul Quran, kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi sahibnya. Ashab itu jamak dari sahib. Ya, tinggalkan tingkat pembelaannya itu nanti kan seberapa sahibnya kita dengan Quran gitu. Ibarat kita punya teman itu, teman jauh nih, ya dengar kabar duka gitu kan, orang itu meninggal, oh ya perlu prihatin lah gitu. Innalillah, paling itu pun innalillahnya kopas ya, kopas gak dibaca pula gitu. Tapi kalau teman dekat bela-belain datang takziah apa macam-macam kan gitu, kurang apa butuh apa dibantu, teman dekat ya. Teman jauh paling gitu ya, posting di grup itu pun pakai ini ya, bukan nggak kopas, bahkan pakai stiker. Kayak stiker. Ini nasihat saya Bapak Ibu sekalian, kalaupun mengucapkan doa di Facebook atau di apa, dibaca juga ya, jangan dikopas doang. Karena intinya kan di lisan ya. Ya. Ditulis itu dalam rangka untuk simpati, untuk empati saja. Ya. Tapi yang hakikatnya doa itu yang kita baca ya. Untuk empati oke lah ya. Kita pasti turut berduka cita, Allahumma ufir lahu dan sebagainya ya. Tapi doakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Itu ya. Kembali ke sini ya. Jadi syafaatul Quran itu istimewanya dia itu akan bela sampai selamat gitu, gampangnya begitu ya. Dia nggak akan rela ya. Ini sahib saya. Sedangkan masuk neraka tapi berarti saya ikut ke neraka. Nggak mungkin Al-Quran ikut ke neraka. Gitu ya. Tidak ada sahibul Quran disebut sahibul Quran. Ini Quran nggak akan rela ada sahibnya masuk neraka. Dia akan bela ya. Jadi itu hanya sampai mentok, sampai selamat pokoknya gitu ya. Itu istimewanya. Gitu. Jadi disebut fayasfa'an. Sehingga antara puasa dan Quran itu memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau ada orang puasa tapi interaksi Qurannya nggak meningkat, ini sebetulnya tidak memahami hakikat puasa itu sendiri. Ya. Lebih-lebih dari contoh berikutnya, kenapa Ramadan disebut syahrul Quran? Ya dari contoh dari Rasulullah SAW, para ulama dulu semua aktivitas ibadah yang paling menonjol di bulan Ramadan selain puasa dan sholat tarawih yaitu interaksi dengan Al-Quran ya. Sedikit ini pembahasan bagaimana generasi salaf. Salaf itu artinya terdahulu ya. Jadi kalau ada istilah pesantren salafiyah itu artinya pesantren tradisional ya. Jadi istilah salaf itu artinya terdahulu. Kalau secara istilah syar'i ya, disebut generasi salaf itu adalah generasi di 3 abad pertama Hijriah. Mulai dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Itu batasannya ya. Disebut karena makna salaf itu terdahulu. Nah, kalau dalam istilah pengkategorian generasi salaf itu adalah di 3 abad pertama ya. Itu mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu masuk Imam Syafi'i, Imam Malik ada, kemudian ada Imam Bukhari juga di sana. Itu ya.
Jadi mulai dari bagaimana contoh dari Rasulullah SAW di bulan Ramadan, ya, salah satu hal pokok yang selalu dilakukan, ya. Karena Rasulullah SAW ajwad nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran, ya. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursalah, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan, orang yang sangat dermawan. Lebih dermawan lagi itu di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu fadilah, ya, contoh dari Rasulullah SAW. Yaitu ketika malaikat Jibril menjumpainya, di mana malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah SAW di setiap malam. Jadi kalau Ramadan, malaikat Jibril itu ketemu tiap malam. Biasanya kan insidental, ya. Jika ada wahyu mau disampaikan, baru turun, ya, ketemu. Kalau Ramadan itu tiap malam datang untuk apa? Untuk memurajaah Al-Quran, ya, untuk bertadarus Al-Quran dengannya. Jadi khusus Ramadan itu aktivitas malaikat Jibril alaihissalam itu adalah memurajaah seluruh wahyu yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir dengan Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau dalam penjelasan hadis ini, caranya dari Rasulullah SAW membaca, malaikat Jibril menyimak. Lalu gantian nanti malaikat Jibril membaca, Rasulullah SAW menyimak. Namanya tadarus. Ya, istilah tadarus Al-Quran ada di sini. Ya. Sungguh kedermawanan Rasulullah SAW di saat Ramadan ini, di saat beliau ini memuraja Al-Quran tiap malamnya dengan malaikat Jibril, itu melebihi angin yang berhembus, saking dermawannya. Nggak ada yang tahan, pokoknya wus gitu, ya. Pokoknya infaknya aja was lah itu. Diibaratkan di hadis ini kata Ibnu Abbas minar rih al mursalah, ya, melebihi angin yang berhembus, gitu, ya. Jadi satu hal yang kuat di bulan Ramadan di sini itu puasanya, qiyam Ramadannya, Qur'annya, infaknya, ya. Contoh dari Rasulullah SAW begitu. Hadis ini salah satu penjelasan hadis ini dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan dalal hadis, ya, hadis ini menunjukkan ala istihbabi dirasatil Quran fi Ramadan wal ijtima' ala dzalik wa 'ardil Qur'ani ala man huwa ahfadhu lahu wa fi dalilun ala istihbabil iktsar min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Hadis tadi, ya, menunjukkan anjuran bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan dan berkumpul untuk hal tersebut. Tadi berkumpul tadarus bersama, ya, atau bareng-bareng tapi sendiri-sendiri bisa. Nanti bentuk majelis Quran itu nanti variasinya banyak, nanti kita bahas supaya kita ada banyak alternatif interaksi dengan Quran, ya. Karena banyak juga yang sebetulnya pengen, cuma bingung mau ngapain, gitu, ya. Nanti kita bahas, ya. Bagaimana sih bentuk interaksi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Ternyata banyak peluangnya. Itu. Kemudian juga membaca Al-Quran kepada yang lebih hafal, itu menyetorkan hafalan ini, ya. Jadi hafalan dari surat-surat pendek yang dihafal aja, ya. Dicek gitu. Karena kalau hafal-hafal kuping dari kecil dulu kan mungkin kadang nggak terdeteksi, ya, ternyata banyak belepotannya. Ya masa iya dari dulu kuliah sama kulhu terus, kan, ya. Ya. Jadi, tapi info sedikit ya supaya orang nggak mengatakan ya terang saya ngomong begitu, saya orang pesantren gitu kan. Enggak, ya. Jadi cita-cita saya dari dulu sampai sekarang tidak terkabul itu adalah mondok di pesantren, ya. Itu. Makanya orang kadang banyak mengedit dan alhamdulillah nggak diedit, ya. Ini ada LCMH, ya, Magister Hukum Tata Negara, gitu, ya. Orang kayaknya nggak nyambung sih itu, ya. Jadi banyak saya kalau ngisi di mana-mana itu banyak gelar saya diedit. Nah, jadi tambah MA, MHI, MSI itu agak berat soalnya dia magister semua ilmu. MSI, ya, agak berat. Karena kayaknya nggak nyambung magister hukum dengan hafal Quran itu nggak nyambung, gitu, ya. Ya itu. Makanya saya alhamdulillah nggak diedit sama Pak Budi. Biasanya diedit soalnya sama pengundang gitu. Karena kayaknya salah tulis deh ini. Masa magister hukum kan gitu. Ya.
Itu biasanya pada diedit sendiri, ada MAG, banyak gelar saya itu. MAG, MSI, MHI, MA, gitu ya. MPDI, banyak. Ya, saya udah dapat gelar banyak. Bukan dari kuliah, tapi dari berbagai panitia yang mengundang. Gitu ya. Kemudian juga ini jadi menyertakan hafalan seberapa pun. Ya. Jadi saya ada buku khusus kiat menghafal, namanya judulnya Agar Sahafat Al-Fatihah. Ya. Ini itu sebetulnya basicnya untuk orang-orang yang tidak di pesantren. Ya. Siapa saja bisa. Ya, kebetulan besok saya ngisi bedah buku di, kalau yang mau hadir, di Masjid IPB, Masjid Alumni IPB Botani Square Bogor. Ya. Besok pagi jam 8. Masjid Alumni IPB Botani Square Bogor. Jadi dan dalam hadis tersebut kata Imam Ibnu Rajab, ya, juga ada dalil anjuran memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Jelas ya, dalil syar'inya. Kenapa sih kok Quran gitu ya? Selalu di Ramadan bahas Quran gitu. Jelas ya, tadi poin-poinnya Quran turun secara utuh bulan Ramadan. Turun pertama kali di bulan Ramadan ya. Puasa dan Quran sama-sama memberi syafaat. Contoh dari Rasulullah SAW dan generasi terdahulu, interaksi dengan Al-Quran adalah satu hal yang prioritas. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, adalah bentuk pemahaman mereka atas ayat Al-Quran tentang Al-Quran ini, antara puasa dan Al-Quran. Salah satu bentuknya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas interaksi Al-Quran di bulan Ramadan. Contoh coba sekilas saja bagaimana generasi terdahulu, ya, oleh Ibnu Rajab. Jadi Ibnu Rajab tadi ya. Karena salafu yatluna Al-Quran fi syahr Ramadan fi shalah fi kulli siti layali. Ya. Dulu generasi salaf, ya, tadi saya sebut ya, generasi salaf itu 3 abad pertama ya. Jadi dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan di dalam sholat, ya, sholat malam. Itu visit tilayan setiap 6 malam, artinya 1 malam 5 juz. Ya, 1 malam 5 juz. Ya, itu dalam sholat tarawih. Ya. Ada lagi, kan al-aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini wa kana yakhtimu fi ghairi Ramadan fi kulli siti layalin. Ada Imam al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan di setiap 2 malam. Dan mengkhatamkan di luar Ramadan itu setiap 6 hari sekali. Di 5 juz sehari. Ya, kalau 2 hari sekali berarti 15 juz sehari. Karena Qatadah yakhtimul Quran fi kulli sab'i layali marratan. Imam Qatadah ini bagian dari kalangan tabi'in ya. Itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ya, di luar Ramadan. Di luar Ramadan itu setiap 7 hari, jadi seminggu sekali khatam. Faida jaa Ramadan khatama fi kulli 3 layalin marrah. Nah, dan ketika masuk Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap 3 malam 1 kali. Faida jaa al-ashr khatama fi kulli layatin marratan. Ya. Kalau datang 10 hari terakhir, ya, ngejar Lailatul Qadar, itu mengkhatamkan setiap malam sekali. Wakana An-Nakhai, Imam An-Nakhai, ya, namanya Ibrahim An-Nakhai, yaf'alu mithla dzalika fil 'ashril awakhir minhu khassah wa fi baqiyatis syuhur fi 3. Ya. Jadi Imam An-Nakhai itu juga melakukan hal yang sama di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, kemudian beliau mengkhatamkan Quran di luar Ramadan itu tiap 3 hari sekali. Wa kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i ya, yakhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan di bulan Ramadan itu 60 kali. 60 kali berarti sehari khatam 2 kali ya. Ma minha syai'un illa fi shalah, semuanya dikhatamkan di salat. Mungkin pertanyaannya kan, mungkin enggak itu ya? Ya. Jadi masa iya bisa khatam sebulan 60 kali? Gitu ya. Jadi sangat mungkin ya. Itu nanti sebetulnya ada materi sendiri bagiannya merasionalkan ini. Sangat rasional ya. Jadi
Saya kasih contoh sederhana saja. Ini supaya karena itu tentu banyak faktor ya, mulai dari tingkat keimanannya, kecintaannya, kualitas bacaannya, kualitas fisiknya, banyak ya. Jadi saya kasih contoh sederhana untuk membreakdown ini dengan bacaan Quran yang tetap tertib. Ya. Sangat mungkin sering kok kita dengar ini, tapi masa iya, bahkan ustadznya sendiri bingung jelasinnya. Ya masa ya gitu. Mungkin nggak, sangat mungkin ya. Yang mengatakan nggak mungkin karena mungkin ya tidak merasakan. Saya kasih sederhana saja. Saya dengan bacaan, kan tingkat kecepatan bacaan Quran itu ada 3 ya. Ada hadar yang agak cepat seperti bacaan saya sudah itu ya. Ada tadwir pertengahan, ada yang lambat tahqiq. Untuk standar belajar tahqiq ya. Kecepatan hadar ya agak cepat itu biasanya dengan konsisten ya dibaca itu 1 juz itu paling enggak 20 menit. 20 menit ya. Dengan membaca mad jaiz munfasil 4-5 harokat. Kalau kayak saya sudah itu di mad jaiznya dibaca 2 harokat itu 15 menit. Ya. Taruhlah 15 menit. Ya 15 menit dengan membaca mad jaiznya kayak qul ya ayyuhal kafirun dibaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dengan seperti itu 1 juz itu 15 menit. Ya, jadi 1 jam 4 juz. Jadi untuk sekali khatam hanya butuh 7 jam setengah. 7 jam setengah ya. 2 kali khatam hanya butuh 15 jam. Dalam sehari ada 24 jam, masih sisa 9 jam itu masih bisa banyak aktivitas yang dilakukan ya. Tidur, makan, kamar mandi, apa aktivitas yang lain masih bisa. Rasional ya. Kalau saya biasa paling dengan tetap mad jaiz saya baca 4-5 harokat, 20 menit 1 juz berarti 30 juz biasa rata-rata 10 jam. Ya. Yang bikin lama itu sebetulnya baca Quran itu yang pertama ini apa? Kebanyakan pertimbangan. Ya. Itu mau baca enggak ya? Baca enggak sampai gini. Baca enggak baca. Kesimpulannya enggak baca. Kebanyakan pertimbangan, ngambil mushaf nggak jadi-jadi, itu bikin lama. Ya. Kemudian yang bikin lama lagi baca Quran itu apa sudah baca kebanyakan sambilan. Ya, baca dikit, lihat handphone. Baca dikit, campur ngobrol, lama. Belum lagi nanti yang bikin lama itu campur bengong. Ya. Qurannya udah dibuka, udah setengah jam gitu ya. Nggak kerasa. Jadi itu bikin lama. Makanya nanti saya kasih di sini. Ya, ada orang bertanya ya, bagaimana supaya kita ini bisa cepat khatam di bulan Ramadan? Tipsnya ya 3 tahap aja, 3 step sederhana. Ya, supaya baca Quran itu cepat, artinya bukan berarti cepat-cepatan, nanti cepat dapat targetnya ya. 3 poin aja. Pertama ambil mushaf, kedua dibuka, ketiga dibaca. Udah. Ya. Jadi tipsnya adalah Qur'annya dibaca. Udah itu aja. Mau pengen khatam berapa kali, yang penting Qur'annya dibaca aja. Ya. Jangan dibatin. Ya, yang penting dibuka, ambil Qur'an, buka. Pertama ambil Qur'an, buka, baca. Udah. Itu aja. Yang bikin lama, bikin berat itu banyak syarat yang lain. Ya, nunggu inilah, nunggu itulah, harus ini dulu lah, itu kebanyakan syarat itu yang bikin lama. Ya. Jadi rasional ya, 2 kali khatam sehari untuk Imam Syafi'i. Ya. Sangat rasional dengan bacaan seperti tadi. Ya, saya sudah itu ya. Gitu. Termasuk untuk kualitas fisik yang harus kuat. Makanya nanti ada persiapan fisik ya dalam bahasan kita. Makanya ini persiapan memaksimalkan ya. Ini saya sebutkan ya bagaimana persiapan memaksimalkan persiapan tentu ya. Yang pertama ilmu jelas ya. Yaitu apa? Memahami apa saja bentuk-bentuk interaksi dengan Al-Quran yang bisa diamalkan selama Ramadan ya. Karena terus terang saya amati banyak nih faktanya orang seperti pengen memperbanyak interaksi, cuma
Kadang bingung, ngapain ya gitu ya gitu. Apa yang bisa kita kerjakan dengan Al-Quran ini? Qurannya udah dipegang nih, mau diapain? Bingung. Termasuk akhirnya kan cari hal-hal yang tidak bermutu ya. Apa mondar mandir ke sana kemari, ngabuburit ya. Ngabuburit ini menurut saya kalau tidak ada kepentingan yang urgen ya itu sia-sia sekali ya. Jadi hanya kemudian nunggu maghrib itu adalah sebetulnya cerminan orang bingung ya. Karena nunggu ngapain gitu, bingung ya. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan, nanti kita bahas ya. Ya. Jadi akhirnya apa? Bingung, masih lama gitu. Beda kalau orang yang interaksinya kuat, itu nanti komentarnya maghrib cepet amat ya gitu ya. Beda satunya kok lama amat ya. Sama-sama maghribnya jamnya yang sama di wilayah yang sama. Satunya bilang cepet, satunya bilang lama. Gitu. Jadi nanti poin satu ini akan kita bahas. Ya. Dari memahami apa saja bentuk-bentuk interaksi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, interaksi dengan Quran itu. Ya, dengan kondisi kita seperti ini misalnya yang ya kemampuan Bapak Ibu sekalian sesuai kemampuannya nanti akan banyak alternatifnya. Lalu juga fisik jelas ya, setelah memahami amal yang bisa dikerjakan, tentu saja diperlukan kekuatan fisik untuk mengamalkannya. Tanpa kekuatan fisik yang prima, ya tentu rencana totalitas bersama Al-Quran di bulan Ramadan hanya akan tetap menjadi rencana. Jadi di Ramadan keberhasilan kita itu adalah membuat rencana. Ya, bukan mengamalkan rencana, tapi keberhasilan membuat rencana dan tiap Ramadan begitu. Mungkin contoh nih, target sih sehari minimal 3 juz lah ya. Karena fisik realisasi 3 lembar. Tahu ya? Ya. Dan ternyata mentok gitu. Ada juga ini alasan paling klasik, wah ngantuknya itu yang berat gitu ya. Ramadan udah habis subuh itu ya. Jadi nanti bisa di googling, ada tulisan saya 3 kategori ngantuk dan 3 jenis ngantuk saat baca Quran. Itu semua tulisan saya, walaupun banyak yang mengkopas tanpa mencantumkan penulis ya. Itu saya buat ya. 3 jenis ngantuk saat membaca Al-Quran. Yang pertama kita lihat dari ciri-cirinya ya, dari ciri ngantuknya itu seperti apa. Yang pertama itu kalau ngantuk baca Quran terus dialihkan ke aktivitas apapun tetap ngantuk. Itu biasanya ngantuk karena kurang tidur. Ya, ngantuk kurang tidur itu. Ya, jadi maka tentu solusinya ya tidur. Waktu tidurnya harus diatur juga. Ini menyiapkan fisik. Harus cukup. Ngantuk jenis yang kedua itu cirinya ya, kalau dipakai baca Quran ngantuk, dipakai baca yang lain itu juga ngantuk. Pokoknya aktivitas membaca ngantuk lah. Itu, tapi kalau dialihkan selain aktivitas membaca nggak ngantuk. Ya. Itu biasanya permasalahannya adalah di kesehatan matanya. Nah, kesehatan mata, daya tahan bacanya nggak lama. Gitu. Jadi tentu ya harus obati itu ya. Ya apa sajalah tipsnya. Banyak. Kalau saya dulu pernah ngalami, saya pakai itu dulu tips dari orang tua ya. Daun sirih direbus gitu. Lalu setelah dingin, mata dicelupin. Ngeri sekali tapi habis itu ya memang lebih tahan sih baca. Banyaklah tipsnya orang-orang dulu. Lah yang kategori ketiga ini yang patut kita waspadai. Kalau ngantuknya itu pas baca Quran saja. Gitu ya. Pas baca Quran ngantuk terus buka WA melek gitu kan. Buka Facebook melek gitu ya. Maka itu yang sakit hatinya. Jadi kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahat qulubukum man syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau kalian nggak akan pernah puas untuk membaca kalam Rabb kalian. Gitu ya. Nah, maka ini perlu kita atas yaitu nafas, membersihkan jiwa, rohiyah kita tingkatkan. Jadi itu. Ini persiapan fisik ya, termasuk fisik. Ini tentu agar target oke, kemudian fisik ya mendukung gitu ya. Lalu juga waktu jelas ya, itu satu hal yang niscaya ya. Waktu bersama Al-Quran harus ditetapkan secara definitif dan dipatuhi ya.
Jadi kata kunci waktu untuk Quran ini saya kasih 3 kata kunci ya, yang harus kita lakukan. Pertama, ditetapkan. Kedua, prime time. Ketiga, dipatuhi. Saya ulang lagi, ditetapkan. Ya, definitif. Saya sebut definitif itu artinya waktunya harus ditetapkan. Ya, jangan nanti kalau sempat, enggak. Tetapkan jamnya. Menetapkannya pun juga di prime time, waktu istimewa. Jangan kita tetapkan waktu buat Quran di jam capek. Gitu. Ditetapkan tapi pas jam capek misalnya. Atau waktunya ngantuk gitu. Tetapkan nanti jam 10 malam udah ngantuk. Ya. Kemudian setelah ditetapkan prime time dipatuhi. Ya. Ini saya pernah mendampingi seorang syekh dari Gaza. Ya. Beliau pengajar Quran di Gaza yang setiap tahun meluluskan 10.000 penghafal Quran ya, di sana. Itu saya mendampingi sebagai menerjemah beliau. Ya. Itu beliau hal yang pokok ditekankan terkait interaksi dengan Quran itu soal waktu dengan Quran adalah waktu yang pantang untuk di-reschedule. Ya. Waktu dengan Quran adalah waktu yang pantang untuk langgar. Pantang di-reschedule. Setelah kita tetapkan, pantang di-reschedule. Itu salah satu juga ta'zim kita, penghormatan kita, adab kita terhadap Quran adalah tidak mereschedule waktu dengan Al-Quran. Ya. Kemudian otomatis juga mendefinitifkan waktu bersama Al-Quran, juga otomatis juga harus mendefinitifkan waktu dan aktivitas kita yang lain. Ya. Supaya nanti nggak ada alasan bentrok, gitu ya. Ditetapin, ternyata lu bentrok dengan kerjaan, lu bentrok dengan ini, gitu ya. Jadi sejak sekarang kita sudah mendefinitifkan waktu dengan Quran dan waktu aktivitas kita yang lain. Itu baru real. Ya, baru langkah yang konkret. Lalu juga mentalnya juga tentu disiapkan. Mental yang sudah siap all out, mengkondisikan jiwa yang sudah all out bersama Al-Quran, dan harus ada tekad dan keyakinan yang kuat. Ya. Termasuk tadi mempersiapkan ruhiyahnya. Memang kita sudah siap menyambut nih. Itu kondisi kejiwaannya sudah betul-betul siap. Ya nggak ragu-ragu lah. Ya kadang kan kekhawatiran, namanya setan itu kan mau memberi was-was, keraguan. Ya keraguan, ntar urusannya gimana, macam-macam. Banyaklah keraguannya ya. Gitu. Otomatis tadi kalau para ulama bisa begitu, pasti mereka sudah mempersiapkannya juga dengan sangat bagus. Termasuk finansial. Finansial ini gimana? Ya. Otomatis untuk totalitas bersama Quran di bulan Ramadan, idealnya kondisi finansial itu minimal zona aman lah ya. Zona aman sehingga agar memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, tidak terganggu dengan perasaan galau atau dalam tanda kutip kejar setoran. Ya, apalagi ada anjuran berbanyak sedekah. Berarti yang gimana kita bisa all out dengan Quran, sedekah banyak. Nabungnya yang banyak gitu sebelum Ramadan gitu ya. Jadi kalaupun kerjaan rutin tetap jalan, itu ya nggak capek-capek amat lah ya. Jadi nggak terima lembur ya, nggak usah dinas luar kota lah. Kalau saya setelah kalau Ramadan memang tidak terima permintaan luar kota ya. Jadi khusus saya sekitar rumah saja yang saya terima. Itu salah satu ikhtiar memang dalam rangka mengatur fisik juga supaya nggak capek waktu. Tapi otomatis secara kebutuhan sudah kita siapkan ya. Jadi karena justru ada yang pas Ramadan malah makin sibuk ya. Karena tadi dalam tanda kutip kejar setoran itu. Akhirnya rencana tinggallah rencana ya. Rencana berbahasa interaksi dengan Al-Quran selalu kebentur dengan yang namanya kebutuhan. Nah itu ya bagaimana lagi gitu ya. Makanya ini juga harus dipersiapkan, realistis. Jadi kalau saya ngomong yang konkret-konkret saja ya. Itu ya. Jadi kalaupun tetap ada, kalau memang ulama dulu memang full ya libur ya. Mereka rata-rata pedagang, pebisnis gitu ya, para ulama dulu gitu. Jadi kalau mungkin yang pegawai kan nggak bisa libur ya. Ya yang penting rutinitas jalan tapi tidak diforsir ya, yang rutin aja. Selebihnya yang perlu diforsir itu selesaikan sebelum Ramadan
ya, yang bisa kita selesaikan sebelum Ramadan, kita selesaikan urusan kerjaan sebelum Ramadan. Itu. Ini baru konkret, real, ya, tidak membuat. Selama ini kadang kita hanya diajak membuat target sekian kali khatam setelah khatam. Sekarang saya breakdown yang konkret ini. Ada breakdown real, bagaimana menyiapkan fisik, waktu, mental, finansial juga. Ya. Itu. Jadi urusan Lebaran nggak pusing. Ya. Harusnya sudah dibeli sekarang juga. Ya, itu. Idealnya. Kalau saya memang kalau selama Ramadan itu udah tidak keluar sama sekali, tidak ke mall, tidak apa enggak ya. Itu. Pusing saya. Lihat orang banyak begitu. Tos yang kebutuhan bisa dibeli di sekitar saja. Nah, sekarang kita langsung ke poin pertama ini, ya. Setelah mempersiapkan, apa saja bentuk interaksi yang bisa kita lakukan sekarang. Supaya tadi dikatakan dekat dengan Quran itu kan bentuk interaksinya. Ya. Ini mulai bentuk interaksi dengan Al-Quran berupa tilawatul Quran. Ya. Dari sisi, jadi bentuk interaksi dengan Quran itu kan cukup banyak. Insya Allah kalau kita pahami semua ini, kayaknya nggak ada istilah masjidnya maghribnya kelamaan gitu ya. Atau bingung nungguin maghrib ngapain. Yang pertama, tilawah. Apa saja bisa kita lakukan dengan tilawah kita? Tentu kalau bacaan masih atau belum bisa baca, ya belajar membaca bisa. Ya. Bacaan sudah bisa, belum bagus, memperbaiki kualitas bacaan. Ya. Jadi harus ada target bacaan Quran kita di bulan Ramadan ini meningkat kualitasnya. Yang belum bisa baca sudah bisa baca. Gitu ya. Itu yang belum bisa baca. Atau minimal yang masih Iqra 2 naik ke Iqra 3 gitu ya. Atau Iqra 6 lah ya, supaya kalau sebulan 1 jilid Ramadan naik 2 jilid lah ya gitu. Jadi ada target yang terukur, karena bacaan Quran itu sesuatu yang terukur, ya. Eksak ya, terukur. Ya masa iya nih ya, kita udah berapa kali lewat Ramadan dari kecil ya, masa iya bacaan Quran begitu-begitu aja kan gitu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin Quran itu mudah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk pelajaran. Allah hanya ngasih satu syarat. Fa'al mim muddakir. Ada nggak yang mau belajar? Saya lagi syaratnya cuma satu ya. Siapa yang mau belajar? Kalau dalam tafsir disebutkan maksud kemudahan Quran ini ya mudah membacanya, mudah memahaminya, mudah menghafalnya, dan mudah mengamalkannya. Gitu. Tapi syaratnya cuma satu, fahal mim muddakir. Sekali lagi syaratnya cuma satu tok saja. Ya, supaya tegas ya. Tidak ada syarat lain, misalnya syarat batas umur maksimal, misalnya nggak ada ya. Atau syarat latar belakang pendidikan formal, nggak ada. Syarat latar belakang pekerjaan nggak ada. Syarat latar belakang suku nggak ada. Nggak ada. Cuma fahal mim muddakir. Makanya pertanyaannya, sudahkah kita melakukan proses itu? Minimal ikutlah, kalau belum bisa baca, ikut belajar baca Quran. Kalau bacaan belum bagus, ikut program tahsin. Pertanyaannya itu bisa dijawab secara konkret, terukur, ya atau tidak. Kan itu aja jawabannya. Ya. Dijawab masing-masing pertanyaan ini ya di dalam hati. Yang belum bisa baca Quran, sudahkah ikut program belajar atau tidak? Yang bacaan belum bagus, sudahkah ikut program tahsin atau tidak? Jawabannya cuma antara dua, ya atau tidak. Udah, jawab masing-masing. Ya atau tidak. Nah, itu kita terukur lah itu ya. Bisa kita lakukan. Ya. Termasuk talaki pada guru atau mengikut program daurah Al-Quran di bulan Ramadan banyak ya. Kemudian juga memperbanyak tilawah Al-Quran ya. Ketika sudah bisa baca, memperbanyak bacaan seperti kita bahas tadi ya. Yang lebih banyak daripada bulan-bulan lain. Tipsnya tadi sudah saya sampaikan.
Tips praktis memperbanyak khatam Al-Quran di bulan Ramadan: ambil mushaf, buka, baca. Nah, ini tipsnya ada di sini. Ya. Itu. Jadi itu jelas, ini contohnya jelas dari para ulama dahulu, ya, itu interaksi dengan Al-Quran secara kuantitas itu meningkat. Atau mengikuti program tadarus Al-Quran bersama misalnya. Tadi kan disebut berkumpul bertadarus Al-Quran, ya, di masjid atau di rumah atau di mana saja, ya, ya, bersama tilawah jama'i. Tilawah jama'i itu bentuknya bisa apa? Satu membaca, yang lain menyimak, atau kemudian bertilawah gantian, atau membaca bareng-bareng. Semua disebut tilawah jama'i. Disebut apa? Majelis Al-Quran. Itu. Ini baru satu bentuk interaksi membaca. Ya, bisa dilakukan semua, ya. Mulai dari kalau memang masih perlu belajar membacanya, ya ikut program belajar membaca. Target Ramadan bisa baca Quran, gitu ya. Misalnya terukur ini. Ya. Kalau sebelumnya belum bisa baca, Ramadan targetnya sudah kelar bisa baca Al-Quran. Dan ini saya sekarang juga lagi ngurusi kampung, ya, masjid di tengah kampung. Itu yang saya urusi orang-orang yang rata-rata pendidikan maksimal SD. Ya, alhamdulillah dari nol kita ajari yang bisa. Dulu saya di Depok juga banyak mengurusi orang-orang usia 60 tahun ke atas, ya. 60 sampai 90 tahun lah. Dari nol ya saya ajari. Dan bisa. Ya masa iya baru 45 tahun, ya, ya. Itu kemudian mengatakan sudah tua. Giliran urusan kerjaan aja mumpung masih muda. Diajak ngaji, saya udah tua. Loh, orangnya sama. Pas urusan kerjaan, mumpung masih muda, masih kuat. Usia produktif, katanya begitu. Diajak ngaji, saya udah tua. Orangnya itu juga loh, ya. Tapi nggak di sini orangnya, itu tempat lain. Ya. Kemudian apa? Saya biasa ngajar orang sepuh-sepuh, ya, udah yang sudah berputus asa sekian puluh tahun. Tapi alhamdulillah bisa, ya, dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedikit ini kita sampai 10, ya. Materi ada tadabbur juga. Bagaimana kita tadabbur? Sederhana saja, saya kasih simpel-simpel aja, ya. Membaca terjemah Al-Quran misalnya. Dapat dilakukan setiap kali hendak tilawah atau selesai tilawah atau seling-seling, ya. Ya, baca satu lembar, baca terjemah, boleh aja. Itu yang paling sederhana. Terjemah kan ada, ya. Atau membaca kitab tafsir, ya. Kan banyak yang sudah diterjemahkan, ya. Membaca sendiri atau kan ada yang panjang, ada yang pendek, ya, tergantung apa? Kemauan, ya. Yang panjang ada, yang pendek ada. Atau juga mengikuti kajian-kajian tadabbur atau tafsir Al-Quran. Itu sudah program tadabbur, ya. Termasuk terakhir ada interaksi, bukan terakhir nih, ya. Tahfidz, menghafal, ya. Target pertama yang saya tekankan, target menghafal, pastikan hafalan lama itu terjaga sebelum menambah. Makanya saya sebut pertama murajaah. Hafal berapa surat nih? Oke, dari An-Nas sampai At-Takasur. Oke, pastikan itu utuh benar. Setorkan ke guru. Gitu. Al-Fatihahnya setorkan. Ya, memastikan semua hafalan itu yang pernah kita hafal itu dipastikan terjaga. Berapapun, ya, mau surat pendek, mau surat panjang, mau 1 juz sampai berapa juz pun. Lalu menambah, ya, menambah hafalan itu tipsnya mulai dari yang ringan dulu, ya. Banyak tips menghafal, ya. Saya kasih tips di sini singkat saja. Sebaik-baik tips menghafal Al-Quran adalah yang dikerjakan, ya. Ya, jadi kan kita banyak tuh dengar tips apa broadcastan, kopasan, gitu, ya. Kiat menghafal. Saya juga ada buku yang saya bedah besok, ya. Itu sudah dari 2014 sebetulnya, itu sudah cetakan ke 19. Ke berapa, ke 16. Udah hampir semua provinsi. Itu, tapi saya tetap mengatakan apa? Boleh jadi orang cocok dengan tips tertentu macam-macam lah. Yang penting dipraktekkan itu aja, ya. Kuncinya.
Kemudian variasi-variasi murojaah bisa bersama keluarga, bersama anak. Terutamanya buat orang tua, ya ini termasuk ini sebenarnya satu tips sedikit sebelum penutup ya. Itu bagaimana menumbuhkan semangat anak dalam tilawah Quran. Ya, itu cuma sederhana saja ya. Jadi ada juga di buku saya sebut itu, di buku Giat Menghafal itu termasuk menumbuhkan semangat kepada anak. Pertama jelas niatkan dengan ikhlas. Ya, orang tua niatkan pengen anak jadi ahlul Quran itu ikhlas semata karena Allah, bukan untuk tren, bukan untuk gaya, bukan untuk bangga-banggaan, ya, bukan untuk cepat-cepat bisa diupload di Facebook, enggak. Niat semata ngajar kemuliaan akan sampai ke hati insya Allah. Berikutnya beri pemahaman yang sederhana sesuai tingkat kapasitas anak. Alhamdulillah di sekolah juga ada guru yang membimbing. Orang tua tinggal menguatkan saja, mengingatkan tentang keutamaannya, sederhana. Yang ketiga ini, tips yang ketiga adalah suasanakan di rumah itu dengan suasana Quran. Tipsnya apa? Semua anggota keluarga harus kelihatan baca Quran, itu saja. Orang tua nggak harus lebih pintar dari anaknya, ya. Bahkan orang tua baru Iqra 1, yang penting tiap hari baca Iqra. Kelihatan. Kuncinya orang tua baca Quran kelihatan anaknya setiap hari. Ya, itu tipsnya. Nggak peduli jilid berapapun, mau masih Iqra 2, baca Iqra 2-nya. Supaya anak juga tahu, oh bapak saya sudah itu mau belajar juga gitu ya. Tetapi kalau tidak pernah lihat bapaknya atau ibunya baca Quran, anak di sekolah diajari Quran, anak akan punya persepsi Quran adalah tugas sekolah. Kalau saya sudah tidak sekolah, tidak harus berinteraksi dengan Quran. Ya, akhirnya banyak sekali keluhan kalau pas libur pada nggak mau ngaji. Ya, karena dia itu otomatis, mindset terbentuk otomatis kalau anak tidak pernah lihat orang tuanya, entah bapaknya atau ibunya atau dua-duanya itu baca Quran. Itu otomatis kita mendoktrin pada anak kita bahwasanya berinteraksi dengan Quran itu adalah tugas anak sekolah. Tapi kalau lihat bapak ibunya baca Quran tiap hari, anak akan punya persepsi otomatis Quran itu karena saya orang Islam. Ya. Jadi karena saya muslim, bukan saya karena sekolah di sekolah alam atau sekolah Quran, sekolah ini gitu, enggak. Ya. Jadi sekali lagi, target boleh beda, kemampuan boleh beda, semangat yang harus sama. Poinnya itu ya. Target boleh beda, anak target ngapal juz amma, orang tua ngapal surat pendek aja. Anak udah Quran, orang tua kalau bisa baca ngaji Iqra nggak apa-apa. Tapi kelihatan semua. Ini mensuasanakannya. Termasuk variasi murojaah, saling menyimak, murojaah bersama, ya, saling melanjutkan ayat. Ini bisa kita buat variasi dengan anak kita, ya. Itu dengan keluarga, bareng-bareng, atau kemudian saling melanjutkan, atau saling ngetes, gitu kan. Coba lanjutin, gitu dengan anaknya, anak ganti ngetes bapaknya, gitu ya, ganti ngetes ibunya, dan sebagainya, ya. Dan terakhir, mengajarkan, jelas ini semua siapapun bisa mengajarkan sesuai kapasitasnya, ya. Karena saya dulu pernah ditanya, ada orang sudah sepuh yang umur 70 tahun, dia tanya saya, Ustaz, kan saya ini ngaji baru Iqra 2 gitu, apa boleh ngajari cucu saya gitu ya. Saya bilang boleh Pak, ngajari Iqra 1, yang nggak boleh itu Bapak ngajarin Iqra 3 karena Bapak baru Iqra 2 itu nanti menyesatkan itu, ya. Atau kalau nggak bisa ngajak, minimal mengajak orang lain untuk belajar, ya. Bisa kan kalau ngajak, ya, kita lagi belajar nih sama Ustadz, entah di masjid, di sekolah atau mana gitu kan, ayo dong ikut sama saya juga belajar kok gitu. Itu sudah kita punya peran di sana. Tapi saya rasa itu, ya, materi sedikit pengantar materi kita hari ini, karena ada sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, jika ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang bertanya, Ibu, Pak, ya. Dari Bunda-bunda mungkin ada pertanyaan dari Bunda.
Dari Bunda ada pertanyaan tidak? Ini ada bapaknya nih. Oh, Pak. Langsung aja. Bunyi mic-nya. Ini enggak mikir. Langsung aja memang. Ustaz, bagaimana kalau kita mengiming-iming anak gitu untuk katakanlah kalau dia khatam kemudian kita kasih reward gitu ya. Entah itu ya pokoknya yang menarik buat dia gitu loh. Itu gimana Pak Ustaz? Saya langsung jawab, ngasih reward gimana ya? Kalau yang saya lakukan itu lebih baik sifatnya surprise. Ya, surprise tetap saya selalu mengapresiasi. Saya juga selalu apresiasi, tahu-tahu saya beliin sepeda gitu misalnya. SMP saya hadiahi umroh. Gitu. Hadiah, reward, langsung surprise gitu. Satu sisi ini hanya menumbuhkan bahwasanya apa yang dilakukan itu ada pesan moralnya yang saya sampaikan biasanya. Pesan moralnya bahwasanya apa yang dia miliki sekarang itu adalah sesuatu yang berharga. Maka jangan sia-siakan. Itu poinnya. Jadi poinnya pesan moralnya begitu, ya. Jangan apresiasi itu di hal lain, tapi giliran Quran gak ada apresiasi. Tapi tetap kalau saya semuanya tetap pesan moralnya itu bahwasanya apa yang dia capai itu adalah sesuatu yang istimewa, ya, sesuatu yang berharga, yang sehingga dia nggak mudah untuk menyepelekan. Pesannya kan di situ, tidak mudah menyia-nyiakannya. Itu ya, jadi nggak ada masalah, ya. Atau tadi menjelang akhir baru dikasih info gak apa-apa, ya. Itu. Tapi kalau sejak awal untuk membuat dia membaca, ntar kasih 2.000 gitu. Kalau ada setiap baca, akhirnya dia jadi senjata tuh, mau baca kalau kasih 2.000 itu ada begitu soalnya. Karena ataupun boleh dilakukan asal sesekali ya, artinya nggak selalu, supaya nggak ngarep tadi ya istilahnya, ya. Sekali gitu kan. Jadi jangan sampai itu malah jadikan senjata, ya. Atau misalnya baca Quran tapi boleh main HP 1 jam misalnya gitu ya. Ada begitu. Jangan artinya dijadikan langganan. Tapi tetap kalau saya sekalian surprise tapi gede. Gitu. Kalau saya begitu ya. Tips saya. Gitu. Yang lain, Pak? Ya, ibu-ibu ada di belakang. Ustaz, saya mau bertanya, gimana trik? Ya, masih kesengan. Apa sampai? Lanjut ya, masih kesengan. Gimana trik untuk orang tua agar misalnya lebih kita semangat gitu loh, ngasih contoh ke anak itu tentang misalkan untuk target tentang Al-Quran. Tips untuk orang tuanya ya, supaya semangat. Gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi yang jelas kembali ke materi kita awal tadi, ya mulai dari mindset ya, mindset kita kaitannya dengan Al-Quran atau secara umum, secara spesifik Ramadan, tapi secara umum dalam semua waktu kita, ya. Jadi tentu ya ini kembali kepada pemahaman kita tentang keistimewaan fadilah Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi bahwasanya yang kita kejar adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tanamkan pada diri kita juga baik orientasi pribadi maupun orientasi untuk anak kita, ya. Nanti mengharap anak kita ini menjadi ahli Al-Quran itu semata karena Allah, ya. Itu poin penting, ya. Sebab kalau niat kita parsial, artinya jangka pendek, hanya target instan supaya bisa dibanggakan dan sebagainya, itu biasanya nggak kuat gitu ya. Akhirnya juga nggak sabar juga, kurang bersabar dalam mengikuti prosesnya, ya. Sudah materi khusus saya kemarin 2 pekan lalu sama di pesantren, tapi ya untuk wali murid juga materi khusus bagaimana menikmati proses belajar Al-Quran, materi khusus, ya. Jadi ada materinya baik kepada anaknya, nanti itu ada materi khusus tadi pertanyaannya, yaitu judulnya menikmati proses belajar Al-Quran, termasuk menikmati proses mendidik anak untuk belajar Al-Quran.
Nah, bagaimana? Yang penting kan berproses ya, tapi menikmati proses gimana? Gitu. Itu penting. Ya. Jadi poinnya sebenarnya poin pentingnya adalah niatkan semata karena Allah, bahwa target kita adalah target di akhirat kelak. Ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tetap itu berproses. Dan boleh saja kita kemudian mengidolakan ada hafid kecil apa di TV, ya, nggak ada masalah. Tapi tetap harus kita breakdown ke kemampuan anak kita, sehingga anak itu juga tetap enjoy dalam berproses. Sekali lagi, faktor paling pokok dari pengalaman saya sendiri dalam belajar Al-Quran maupun kepada anak saya itu adalah kuncinya adalah bagaimana enjoy dalam prosesnya. Ya, sebagai orang tua, ya, itu kalau saya misalnya anak saya, target saya nggak mulu-mulu, saya nggak pernah ngasih target angka, tapi target saya adalah bagaimana dia senang dengan Quran, ya, dia membaca Quran dengan inisiatif sendiri, ya. Itu sudah luar biasa. Target angka itu sangat gampang untuk dikejar, bahkan yang tadi itu saya ceritakan itu jauh melebihi ekspektasi saya, ya, ya, ternyata di kelas 2 sudah selesai, dan bukan selesai setor, ya, itu sudah tasbih satu majelis sekali duduk itu, ya. Jadi itu jauh melebihi harapan saya. Karena apa? Ternyata tanpa saya mengejar angka, ternyata menumbuhkan rasa cinta itu faktor lebih penting, ya. Dan faktor utamanya tadi saya sebutkan diantaranya, ya, itu mensuasanakan di rumah, ya. Harus kelihatan setiap anggota keluarga itu pegang Quran. Harus tampak kayak apapun kemampuannya, ya, harus tampak, ya. Insya Allah kita nggak akan pertentangan lah untuk ngingetin anak itu, insya Allah, ya, nggak akan sampai keluar urat otot, enggak, ya, santai, insya Allah, ya. Jadi anak akan enjoy dan orang tua juga akan lebih ringan, ya. Sepertinya hal-hal ringan bisa kita lakukan, ya. Tapi sisi lain memang faktor pokok itu diorientasi sejak awal. Jadi kalau kita ngejarnya instan pasti nggak sabar, ya. Tidak. Makanya saya selalu tipsnya berproses itu bukan seberapa cepat, tapi seberapa sabar, ya. Seberapa sabar kita berlama-lama bersama dengan Al-Quran, ya. Bukan seberapa cepat. Kalau ngejar tertat, apalagi dibandingin dengan anak lain nggak kayak dia tuh cepet tuh ngapalnya gitu, misalnya, itu berat tuh, ya. Orang tua juga akhirnya kayak pertentangan, anaknya juga nggak enjoy, masalah, gitu, ya, gitu, ya. Tapi selesai itu, tapi itu sebetulnya ada materi khusus, ya. Itu gambaran umum saja, ya. Bagaimana nanti baik kita sebagai pribadi, ya, kemudian termasuk nanti dalam mendidik anak kita itu bagaimana bisa kemudian bersabar dalam berproses tadi, yaitu dengan menikmati prosesnya, ya. Dan ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat di berita itu, kalau ibu-ibu Palestina ada yang hafal Quran gitu, udah usia 80 tahun tapi ternyata masih semangat dan bisa menghatamkan. Nah, cuma permasalahan kalau kembali ke kita, ke realita, sudah, kalau kita misalnya bapak atau ibu yang punya anak ini kan sudah disibukkan dengan pekerjaan. Kalau misalnya ya santri atau fokus belajar tiap harinya hafal Quran mungkin ini. Nah, ini mungkin minta tips, ya. Kalau tipsnya tadi sudah kita ini, Ustaz. Tips mungkin bagi yang bekerja itu bagaimana supaya kita meskipun sibuk di dunia pekerjaan ngurusin keluarga tetapi masih bisa menyempatkan. Karena misalnya kita menghafal, tadi Ustaz sampaikan di stop dulu hafalan pertama, kemudian pastikan itu hafal. Tapi begitu mencoba menghafal yang lain dengan hafalan yang sebelum-sebelumnya itu buru-buru hafalan yang sebelum-sebelumnya, hafalan yang hari kemarin kita udah berusaha gitu. Nah, bagaimana untuk pertama mungkin murojaah, yang kedua untuk misalnya menambah itu, dan terutama mungkin di usia 35 ke atas misalnya, itu bagaimana? Masih muda, Pak, ya. Masih muda. Nanti saya biasa ngajak kalau bisa 50 ke atas nanti. Ya. Ya. Jadi perlu saya tekankan lagi, ya. Kalau tadi alasannya bekerja, belajar dan sebagainya,
sekali lagi cita-cita saya yang sampai sekarang tidak terkabul itu dari dulu ya, mondok di pesantren. Jadi saya posisi menghafal Quran itu saat sedang kuliah dan bekerja. Karena saya kan dari keluar SMA sudah mandiri, ya, lepas dari orang tua, full betul-betul mandiri, terjun bebas, ya. Dan berarti kondisi saya, kalau ada yang alasan bekerja, saya juga bekerja. Kalau alasan sedang kuliah belajar, saya bekerja dan kuliah, ya, gitu, ya. Dan capaian sama dengan anak pesantren 2 tahun. Itu. Nah, itu semua memang saya tulis di buku saya itu, ya, poinnya secara umum ya. Jadi tapi sebetulnya kata kuncinya mulai dari mindset kita, jangan pernah kita mengatakan kayaknya nggak mungkin. Ya, itu salah satu poin yang saya sebut juga mindset, ya. Atau sudah terlambat. Itu tadi nambahin syarat sendiri kan, ya. Itu. Termasuk strategi ya, bagaimana menambah, menjaga hafalan. Justru hafalan baru itu harus lebih perhatian menjaganya dibandingkan hafalan lama, ya. Jadi di situ saya bagi ada aktivitas menambah itu bagaimana, ya. Lalu kemudian bagaimana merawat hafalan baru dan merawat hafalan lama. Atau mengembalikan hafalan lama yang nyaris hilang. Ada juga. Itu ada juga ya. Jadi tapi prinsipnya poinnya semua bisa dikerjakan, ya, bisa dilakukan. Tapi sekali lagi jangan pernah mengatakan kayaknya susah, ya. Termasuk yang saya bimbing usia 60 sampai 80 ya. Itu alhamdulillah itu dari menghafal juz amma ya, dari awal belajar Quran sampai kemudian bisa baca Quran bagus. Lalu pelan-pelan saya ajak ngapal ya, dari juz pendek juz amma. Alhamdulillah juz amma hafal 1 tahun ya. Sepuh-sepuh ini ya. Ya, dan semuanya hafal. Nah, selanjutnya setelah hafal juz amma ini mereka sudah mendapatkan satu kebiasaan menghafal. Sehingga selanjutnya yang juz berikutnya menghafal sendiri-sendiri. Tinggal setoran. Alhamdulillah, terakhir ada yang sudah sampai 5 juz, ya, 3 juz, 10 lah, usia 60, 70 loh ya. Ya. Yang sudah mungkin sudah hampir berputus asa dalam hidup mereka ya. Gitu. Dan jadi bisa ya. Jadi mulai dari yang jelas itu ada faktor, kalau saya bagi tipsnya itu ada non teknis dan teknis ya. Ada kalau secara teknis boleh jadi secara semangat sudah oke, tapi ketika cara teknisnya itu salah, misalnya contoh murajaah ya. Murajaah itu salah satu hal yang menurut saya tidak efektif ya, adalah ketika kita itu terlalu banyak ragu-ragu. Misalnya ragu-ragu dikit buka mushaf. Itu nanti hafalan itu sampai kapanpun akan ragu-ragu. Maka upayakan yakin tutup mushafnya. Ya. Baru nanti kalau ada yang ragu-ragu, silakan dicek di akhir. Setelah selesai dicek, kalau ternyata ada yang salah, insya Allah kita nggak salah lagi. Kalau ada yang benar, kalau ternyata memang benar, kita nggak akan ragu-ragu lagi. Tetapi yang menjadikan tadi hafalan kok kayaknya udah diulang-ulang masih ragu-ragu terus ya, gitu ya. Itu karena kita tidak terbiasa yakin. Ya biasanya dikit-dikit buka, dikit-dikit buka, begitu ya. Jadi ragu dikit buka lagi, ya. Ragu dikit buka dikit, ya. Biasa kan tanpa megang, ya. Dibaca berulang-ulang. Ini selalu contoh teknisnya ya. Kemudian antara tadi teknis juga hafalan baru. Kalau saya membagi ada komposisinya ya. Komposisi kalau hafalan baru yang baru kita hafal ini, idealnya dalam hari itu minimal diulang 10 kali ya. Kemudian diulang minimal sekali dalam 1 pekan setiap hari ya, setiap hari dalam 1 pekan. Baru ketika hafalan itu sudah kuat minimal sepekan sekali. Itu komposisinya begitu sederhananya. Ya. Sebab kalau enggak, misalnya kita baru ngapal hari ini, hafalan baru kita ulang pekan depan yakin hilang. Ya, yakin enggak kepegang. Ya. Jadi komposisi hafalan baru itu harus lebih. Ya. Karena ibarat binatang buruan itu dia baru ketangkep, belum jinak. Ya. Belum jinak ya, baru dijinakkan juga. Cara menjinakkannya prosesnya di hari itu yang sama, di hari kita menghafalkannya langsung diulang minimal 10 kali tanpa melihat ya, 10 kali tanpa melihat, baru esok hari insya Allah masih kepegang ya. Itu minimal sekali setiap hari selama 1 pekan ya, itu minimalnya ya, selama 1 pekan. Lalu kemudian setelah kuat 1 pekan itu bisa kita ulang sepekan sekali, insya Allah tidak hilang. Asal dengan cara bil ghaib ya, bil ghaib itu tidak melihat mushaf.
Sebab kalau kita murajaah berkali-kali pun, kalau dikit-dikit lihat, tetap ragu-ragu. Tetap akan ragu-ragu. Ya, itu. Ya, jadi termasuk kaitannya dengan kita membandingkan kondisi Palestina. Misalnya sebetulnya ya masing-masing ada tantangannya. Ya, mungkin di Palestina mengatakan justru iri kita enak kondisi aman. Kita iri, Mas. Kalau di Palestina, kalau saya yang tadi saya dampingi saya dari Gaza itu, beliau katanya punya kelebihan. Satu sisi apa? Dekat dengan kematian. Itu aja. Tiap hari dengar orang meninggal, kena bom dan sebagainya, biasa sekali. Itu yang membuat rohiyah mereka kuat. Itu poinnya sebetulnya. Ya masa harus dibom dulu kan enggak ya? Jadi itu ya. Tapi mungkin ya boleh jadi justru mereka yang layak iri ke kita. Kondisi aman, ya. Apa dilindungi undang-undang ya, kebebasan beragama, orang apal nggak ada yang larang. Gitu. Jadi artinya setiap kondisi, artinya salah satu hal itu termasuk saya tulis di buku saya yang menjadikan orang tidak konsisten itu menyalahkan kondisi. Saya sebut itu adalah menyalahkan kondisi atau menunggu suasana ideal. Ya, menunggu suasana ideal. Ya, kalau saya nunggu suasana ideal juga nggak akan ngapal sampai sekarang. Gitu ya. Karena dari dulu sampai sekarang nggak pernah ideal soalnya. Itu. Ya, jadi itu tadi saya sedikit memberi catatan kaitannya jadi apa ibu-ibu di Palestina dan sebagainya. Ya. Jadi faktornya mungkin mereka lebih sibuk karena apa? Urusannya urusan nyawa semua. Gitu ya. Urusan nyawa, cuma mereka tetap berpikir positifnya kita dapat keistimewaan dari Allah dengan dibukakan pintu langit ya kata beliau ya, jadi karena dekat kematian itu sehingga ibarat ngapal itu lebih konsen lah, lebih fokus ya, karena pilihannya cuma antara hidup dan mati doang gitu ya. Gitu. Saya lihat selesai itu, tapi memang detailnya perlu pembahasan sendiri, tapi setidaknya ada komposisi ya antara waktu untuk menambah hafalan, menjaga hafalan baru dan menjaga hafalan lama. Itu porsinya selalu begitu saya. Karena saya lihat banyak penghafal termasuk di berbagai sekolah ya. Saya banyak menjadi konsultan banyak sekolah. Itu banyak yang kenapa hafalan sudah sekian banyak disetorkan gak kepegang. Ya. Itu termasuk bagaimana komposisi murojaahnya itu nggak terjaga. Ya. Itu termasuk akhirnya hanya fokus menambah gitu. Tetap waktunya ada tersendiri masing-masing. Ada waktu menambah, porsi waktu untuk memurajaah hafalan baru, porsi waktu menjaga hafalan lama. Selalu dibagi 3 begitu. Saya rumusnya selalu dibagi 3. Ya. Jadi sementara saya lihat banyak berbagai lembaga atau pesantren itu yang ketika hanya fokus di menambah, ya, ujungnya keteteran. Gitu ya. Ujungnya keteteran itu. Banyak sekali. Ya. Selesai itu, ya. Tinggal 5 menit. Masih ada, kalau enggak ya kita cukupkan. Silakan. Ada. Bagaimana ayah bunda, ada lagi pertanyaan 5 menit lagi kita akan tutup karena waktunya sudah habis. Dari ayah ada lagi? Sudah ya? Dari bunda? Insya Allah sudah. Sekalian lagi ditutup doa. Jazakallah khair untuk Ustaz Aham atas ilmunya. Insya Allah ini akan mendapat kita semua mendapat manfaat dari ilmunya. Dan saya yang beristighfar ya, untuk diri saya pribadi ternyata tipsnya hanya 3. Ambil mushafnya, buka mushafnya, dan baca mushafnya. Yang kita terkendala di nomor 2 dan 3 umumnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk selalu buka dan baca mushaf Quran kita sehingga dapat syafaat dari Quran yang kita baca. Ayah bunda, saya sebagai pembawa acara di sini mengaturkan banyak sekali terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya lakukan selama mengawal acara ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di acara
sambut Ramadan penuh berkah di Fitrah Lubah. Insya Allah kedepannya akan lagi ada acara-acara lagi yang akan melibatkan anak-anak. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas sumbangan dananya untuk pembagian minyak goreng ini. Baik, sebelum ditutup, Ustadz ditutup dengan doa dari Ustadz. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan menjalani ibadah Ramadan dengan maksimal. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita sebagai ahlul Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. نسألك اللهم بكل اسم هو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار حجابا وستارا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن لنا لقلوبنا ضياء واجعله لنا شاهدا لنا وشفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزح في قفاه في النار يا واحد يا قهار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda seperti ini ya, syahid yang disusun oleh Bapak Ustadz Arham Ahmad Yazid. Mudah-mudahan ada itunya Pak, yang dari buat yang bertanya. Katanya ya, mudah-mudahan untuk kita semua. Ayah bunda, saya sebagai pembawa acara
sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.